Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau masang kabel mesin cuci yang dilepas sama yang punya, tapi beliau nggak bisa masang lagi gitu. Kenapa kok gitu ya? Karena nggak paham sama jalurnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sama beliau, mungkin video ini cocok buat kalian. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi mesin pengering dari mesin cuci ini udah diganti dengan yang baru karena yang lama rusak, korslet atau short, dan MCB rumah itu langsung jeglek kalau dicolokin ke arus listrik 220 volt. Nah, kita bisa ngeliat ya di sini soketnya semuanya dilepas dan ada beberapa soket yang masih tersambung, dan soket yang sekarang saya pegang adalah soket yang kabelnya itu mengarah atau nyambung sebetulnya ke sini, ke kabel dari mesin pengering, tapi kita nggak tahu kabelnya yang mana aja gitu. Terus kalau misal dia kebalik kan dia bakal korslet. Nah, kita bisa ngelihat atau mengidentifikasi kabelnya tuh dengan gambar yang ada di sini ya. Itu ada white, blue, dan gray. Yang blue itu pastinya adalah kabel fasa. Jadi kabel itu nggak boleh kebalik kayak gitu teman-teman. Terus yang pertama bakal saya kerjain itu sebetulnya bukan nyambung kabelnya, tapi nutup bagian mesin cuci yang udah dilepas jadi dua tadi gitu ya. Ada persoalan yang sulit di sini karena as dari keranjang mesin cuci itu nggak bisa masuk ke dudukannya gitu. Rupanya dia kotor, jadi harus dibersihin pakai cairan pembersih, digosok-gosok kayak orang lagi nyekur klep motor gitu. Habis itu baru dia masuk. Nah, setelah terpasang barulah kita coba untuk merakit kabelnya teman-teman. Nah, gimana cara mengetahui kabel fasa gitu ya? Kalau misal di mesin kan kita udah tahu tadi kabelnya yang warna blue. Tapi kalau di kabel yang ada pada mesin cucinya itu kabelnya yang warna apa? Nah, ini yang perlu kita telusuri ya. Yang pastinya kita menggunakan avometer digital, kemudian kita arahin ke skala dioda, terus kita cek di stekernya itu kabel mana yang langsung mengarah atau kabel mana yang tidak mengarah ke saklar. Kalau mengarah ke saklar artinya kabel itu bukan kabel fasa. Ini saya nggak bisa syuting dari dekat karena memang biasanya kalau lagi servis mesin cuci itu agak ribet karena dua tangan itu pasti penuh untuk megang sana sini. Terus kadang-kadang mesin cuci itu biasanya kotor, lembab, dan banyak lemak-lemak, banyak kotorannya. Gitulah ceritanya. Coba kita lihat dari dekat ya. Nanti deh. Coba kita kupas dulu 3 kabel yang dari mesin. Bukan. 3 kabel yang dari mesin cucinya maksudnya, bukan dari motornya ya. Motornya kan baru, belum dipasang kabel. Nah, kabel 3 buah yang asli itu kita kupas dulu supaya kita bisa cek dengan gampang mana kira-kira kabel yang nyambung ke steker langsung tanpa melalui saklar. Ya, ingat ya teman-teman. Jadi salah satu kabel steker itu pasti langsung nyambung ke salah satu 3 kabel ini. Salah satu dari 3 kabel ini, saya ulangi. Salah satu kabel saklar itu pasti langsung nyambung ke salah satu dari 3 kabel ini. Kabel apa? Kabel yang bakal disambungin ke motor pengering, atau orang-orang biasa nyebutnya dinamo pengering, padahal bukan dinamo, dia motor. Kalau kabelnya panjang kayak gini kita enak, tinggal kita lilit aja di probe atau tinggal kita pegang seperti ini tuh gampang koneknya. Tapi kalau kabelnya tuh pendek repot teman-teman. Jangan lupa ya, avometernya tuh skala dioda. Kalau pakai avometer yang mirip kayak punya saya kayak gini,
Terus kita cek langsung kabel mana yang langsung nyambung tanpa hambatan sama sekali dalam kondisi saklar off ya. Nah, udah ketemu nih. Kalau misalnya dia langsung nyambung tanpa hambatan, dia nanti bakal keluar angka 002, 003, 004 kayak gitu. Kalau pakai avometer yang kayak punya saya biasanya 002, 003 atau 004 gitu. Kalau misalnya untuk avometer yang lain bisa jadi beda sih gitu. Avometer kayak punya saya ini bisa kita beli di toko komponen elektronik atau di online shop, banyak banget teman-teman, dan harganya murah dan akurat terus awet gitu. Oke, kembali lagi kita ngebahas soal mesin cucinya ya. Nih, jadi dua kabel itu harus kita pastikan, maksudnya dua kaki colokan itu harus kita pastikan. Yang jelas nanti kita bakal ngedapetin satu kabel aja yang benar-benar nyambung langsung tanpa hambatan sama sekali. Saya menemukan kabel yang langsung nyambung ke salah satu kaki steker itu kabel yang warna putih. Jadi saya berasumsi dan mengambil kesimpulan bahwa kabel yang putih itu adalah kabel fasa, dan itu harus disambungkan langsung ke mesin pengering di kabel warna biru. Terus dua kabel yang lainnya gimana bang? Yang dua kabel lainnya disambungin ke dua kabel yang lainnya pada mesin pengering. Boleh bolak-balik, boleh bolak-balik maksudnya. Paling nanti kalau misalnya dia muternya kebalik, nah kabel yang dua buah tadi itu kita balik aja kayak gitu. Soalnya kalau misalnya muternya kebalik itu karena masang kabel selain fasa di mesin pengering ini kebalik kayak gitu teman-teman. Ini dia. Coba kita lakukan tindakan lanjutan ya. Coba kita nyalain timer mesin pengeringnya, terus kita cek di stekernya kira-kira nyambung nggak. Harusnya nyambung. Kalau misalnya nggak nyambung berarti ada yang masih putus, ada yang belum tersambung gitu maksudnya. Coba kita lihat, ternyata nggak nyambung teman-teman, berarti ada kabel yang belum terpasang kayaknya. Tuh, dalam kondisi saklar atau timer mesin cuci itu on, harusnya dia nyambung ya. Ini ternyata ada kabel dengan soket warna hitam yang belum terpasang. Sekarang kita pasangin dulu soket-soketnya ya. Ternyata soketnya ini sama yang punya udah dicabutin semua. Ya beliau pede aja ngenyabutinnya atau mencabutinya, karena soketnya ini kan nggak bisa ketuker gitu. Jadi aman kalau misalnya mau dibalikin lagi ke asal. Seperti ini, warna hitam dan warna biru. Nah, kita sambung seperti ini. Terus ada kabel dengan soket warna pink dan biru. Ini langsung aja kita sambung seperti ini. Gampang banget, pakai tangan satu bisa. Tuh, kayak gitu. Terus ada juga nggak yang belum terpasang? Ada. Ini dia. Warna putih dan biru. Kita pasang. Nah, sepertinya seluruh kabel udah terpasang. Sekarang coba kita tes ulang. Jangan lupa timernya kita nyalain ya. Timer kita nyalain dulu. Oke. Terus timer pengering ya teman-teman yang dinyalain. Terus kita tes nyambung nggak di avometer digital. Tuh kelihatan nyambung ya. Kelihatan nyambung, ada angka sekitar 150. Nyambungnya bukan angka 002, 003, 004 ya. Kalau 002, 003, 004 berarti dia short. Artinya kalau dicolokin ke arus listrik, nanti MCB rumah kita pasti jeglek. Jadi kalau seperti ini ada sedikit hambatan itu wajar, karena tegangan yang dikeluarkan oleh avometer digital ini melalui probe warna merah itu masuk ke spool atau lilitan di mesin pengering. Makanya dia muncul hambatan seperti itu. Muncul hambatan, muncul resistansi kayak gitu ya. Lilitan kan resistor teman-teman. Kayak gitu. Dan selanjutnya kita tes yang untuk
kesekian kali. Kita pastiin lagi dia benar-benar nyambung. Nah, ini kalau dalam keadaan off ternyata dia nggak nyambung, berarti benar. Sekarang kita tes yang mesin pencuci ya. Timer mesin cuci ini ternyata waktu saya putar saya agak curiga kayaknya sih timernya bakal rusak gitu. Udah mau rusak kayaknya. Sekarang timer mesin pencuci itu karakternya kalau kita ukur seperti ini, dia nyambung, terus dia putus, dia nyambung, terus dia putus, dia nyambung, dia putus seperti terus. Karena mesin pencuci itu bergerak dua arah ke kanan dan ke kiri, kayak gitu ya. Nah, hambatannya atau angka yang keluar di avometer digital seperti itu teman-teman, 050. 050 seperti tadi. Kita lihat lagi ya. Tuh. Kalau mau putus dia ke 200 berapa gitu. Itu 050 putus, terus 050 putus lagi, artinya dia muter ke kanan, muter ke kiri, muter ke kanan, muter ke kiri, seperti itu. Oke, kalau gitu langsung kita tes ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt karena kita udah memastikan sambungannya benar secara teori dan pas udah dites pakai avometer digital. Tapi stekernya nih kayak nggak hidup nih. Coba saya goyang-goyang dulu, colokan yang ke tembok atau steker yang ke tembok. Udah nyala ya. Sekarang coba kita hidupin. Aduh. Lupa saya, ternyata ada plastik di mesin pencuci yang belum dilepas. Begitu udah saya lepas, saya coba colokin lagi. Warning 3 kabel. Oke. Iya, itu pastikan 3 kabel itu nggak saling bersenggolan ya teman-teman, karena belum disolasi. Dan kita bisa tahu ternyata dia muter. Tuh, muter kan mesin pencucinya setelah saya pasang belting. Dan mesin pengeringnya juga muter teman-teman, aman, nggak ada jeglek-jeglek sama sekali dan nggak ada yang korslet, nggak ada yang terbakar juga, aman lah pokoknya. Bisa digunakan lagi untuk nyuci baju di rumah yang kotor-kotor, karena beberapa hari ini di sini memang di kota ini memang panas banget gitu dan banyak keringat-keringat yang nempel di baju sama debu-debu yang nempel di baju. Oke, udah selesai kalau kayak gitu. Tinggal dirapikan aja kabelnya, dibungkus pakai plastik, disolasi, terus ditutup ke bagian belakang. Terus tinggal dibungkus, dimasukin ke dalam rumah, beres pekerjaan selesai kayak gitu, teman-teman. Gampang banget kan cara untuk menyambungkan kabel mesin cuci kalau misalnya kabelnya masih orisinil seperti ini, belum banyak diotak-atik, disambung sana, sambung sini, diganti sana, ganti sini. Semoga selalu bermanfaat buat kita semua ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian pengen, tuh kita tadi ngelihat ada mesin pengering yang berputar ya dari bagian bawah tuh. Kelihatan asnya muternya lancar ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ada pembahasan yang lain soal selain elektronik, kalian bisa kunjungi channel Ngaso. Channel Ngaso yang ada di bawah channel ini. Yang ada di channel ini maksudnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.